Oke, sudah mulai. Jadi untuk pertemuan kita hari ini, di sini kita akan latihan ini dulu ya, membuat kontrol lampu manual dulu dengan menggunakan push button ya atau tombol. Nah, kalian kalau lihat di sini ya, di samping kanan ini adalah rangkaian elektronik kita ya, rangkaian elektronika kita. Sedangkan yang bagian kiri ini adalah codingan kita ya, atau program. Nanti akan saya jelasin satu-satu dari awal nih. Di sini sekarang saya hanya mau memperlihatkan ini ya, bentuk runningnya. Jadi ini sekarang tipenya adalah push button yang kalau saya running dia akan seperti ini. Nah ini kalau saya running ya. Kalau saya running atau saya jalankan, kalau push button itu kalau ditekan maka lampu akan nyala. Tapi ini ditekan terus ya. Simulasinya mouse ditekan terus. Kalau dilepas maka lampu mati. Nah itu namanya push button ya. Nah nanti kalian akan latihan membuat ini. Oke, kita buat dari awal ya. Kita buat dari awal. Saya buat my project ya. Kalian nggak usahain dulu, fokus perhatikan aja. Nanti jadi tugas kalian. Suara saya jelas ya? Halo? Halo, suara saya jelas? Iya Kak. Oke, jelas ya. Ini saya rekam. Oke, jadi langkah pertama ya. Di Wokwi kan semua sudah ini ya, sudah membuat akun ya. Nah, di Wokwi langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita membuat new project nih. Dan nih, di new project ini kita pilih yang ESP32. Jadi ada banyak jenis microcontroller sesuai kebutuhan. Nah, karena di sini kita akan menggunakan IoT ya, hubungan langsung ke internet, maka di sini kita pilih yang tipe ESP32. Ada banyak sekali ya, cuman yang sering kita pakai itu adalah Arduino Uno, Mega, Nano, sama ESP32. Jadi ntar kita pilih ESP32. Nah, setelah dipilih, akan muncul tampilan seperti ini ya. Nah, kita nggak usah ini dulu ya, abaikan dulu aja codingannya, nggak usah. Diabaikan aja. Ya. Kita fokus di ini dulu nih, rangkaian hardware-nya nih, ya. Nah, di sini ada beberapa pin ya. Ada pin yang intinya di sini yang harus ada tahu situ ini ya. Ada pin-pin digital ya, yang D13, 12 ya. Kalau saya arahkan ya. Nah, itu semua bisa kita gunakan untuk ini ya. Untuk monitor, kontrol, intinya kita bisa berkirim data ya. Semua yang ada awalan D-nya berarti dia bisa berfungsi sebagai input, bisa berfungsi sebagai output ya. Kalau input berarti dia berasal dari sensor, kalau output berarti kita gunakan untuk mengontrol aktuator ya. Itu aja. Kemudian juga yang penting di sini adalah ini ya, V input ya. V input itu fungsinya untuk sumber energi, berarti kayak baterai ya. Baterai ya. Jadi nanti beberapa sensor itu ya, sensor dan aktuator itu menggunakan sumber ya, sumber energi. Kalau menggunakan sumber energi berarti kayak lampu ya. Lampu ya berarti ya positifnya lampu terhubung ke V-in, nanti negatifnya lampu kembali ke ground. Nah, dua ini bakal sering kita pakai kalau komponen kita itu membutuhkan energi listrik. Nah, di sini kelebihannya ESP32 ya, yang silver ini ya. Nah, di sini ada modul WiFi di sini ya. Jadi bisa terhubung dengan internet nantinya. Tapi untuk sekarang hari ini kita masih latihan dulu untuk kontrol biasa ya, menggunakan tombol ya. Oke, pertama yang akan kita butuhkan adalah LED ya. Kalian bisa tekan plus di sini ya, plus. Kita pilih LED. Oke, nah ini LED-nya. Bisa saya klik, geser-geser ya, geser-geser. Kalau mau dibolak-balik ya tinggal diklik dulu, kemudian tekan R ya. Itu untuk rotasi. Ya. Terus kita juga bisa ganti warnanya ya. Misalnya saya ganti warna hijau deh. Ya, warna hijau. Warna kayak biru muda lah. Ya. Warna biru muda. Jadi kita fokus rangkaian dulu ya. Nah ini
lampu yang akan kita kontrol ya. Lampu yang akan kita kontrol. Nah, kebetulan lampu ini untuk energi listriknya itu cukup dari ini ya, cukup dari pin digital ini ya. Jadi sebenarnya di pin digital ini ada aliran listrik sebenarnya, cuman kecil ya, cuman kecil. Nah, di sini kita bebas pilih yang mana ya. Kita bebas pilih yang mana. Yang jelas sekarang lampu ini membutuhkan sumber sama ini yang ground ya. Cuma di sini sumbernya kita menggunakan sumber dari pin di sini ya, supaya kita bisa kontrol nantinya. Misal di sini kita pilih pin nomor anggaplah D34 ya. Atau ini deh, D32. Nah, ini di Walkwi kita sangat dibantu nih. Kita geser aja itu akan muncul. Kita pilih aja yang paling dekat ya, D32. Nah, kayak gini. Saya hubungkan ya. Kemudian negatifnya saya hubungkan ke ground. Nah, seperti ini. Berarti ini sudah jadi nih untuk lampunya nih. Jadi dia bisa nyala ya. Nyala tapi dia harus dikontrol dulu dari ini. Ada tombol nanti untuk mengalirkan listrik dari D32. Jadi D32 ini akan mengatur masuknya listrik ke lampu LED. Nah, ini bisa kita ubah-ubah warna kabelnya ya. Misal ya saya sesuaikan dengan warna lampunya. Kalau yang positif biasanya kita kasih warna, anggaplah warna biru lah ya. Biru, berarti dia fungsinya itu sebagai kontrol nih, kontrol dan kebetulan jadi supply di sini. Terus kalau ground kita pilih warna hitam. Nah, seperti itu. Nah, lampunya sekarang sudah jadi nih. Oh ya, tambahan untuk di dunia nyata ya, saya lihat ya. Sebenarnya LED itu butuh resistor ya supaya arus yang masuk itu tidak terlalu besar. Karena kalau arusnya terlalu besar, lampu ini bisa meledak ya. Saya hapus dulu. Saya masukin resistor ya. Seperti ini. Nah, saya hubungkan kembali. T35. Saya ganti warna kabelnya. Oke, sip seperti itu. Nah, itu untuk lampu ya. Untuk lampu yang siap dikontrol ya dengan menggunakan pin D35 ya. Nah, sekarang kita akan membuat saklarnya nih. Ya. Saklarnya kebetulan di sini kita menggunakan push button dulu ya. Yang push button ya, yang ditekan ya. Kalau dilepas ya mati lampunya. Nah, ini push button ya. Kita taruh di sini aja. Nah, push button ini yang butuh ini ya. Dia butuh sumber ya. Saya taruh di sini aja. Dia butuh sumber ya. Dan kontrol ya. Jadi kita di sumbernya dulu ya. Pertama kita butuh resistor lagi untuk menjaga supaya push buttonnya tidak gampang rusak ya. Panasan. Oke, kita masuk di sumbernya dulu. Jadi dia butuh sumber. Maka sumber tok ya. Cuma sumber aja. Kita hubungkan dia ke ini ya. Oh sorry, saya salah. Kita hubungkan dia karena ini cuma sumber, berarti dia langsung ke V input. Jadi hanya untuk menyalakan aja ya. Menyalakan tok ya. Kalau tadi di sini kan dia fungsinya menyalakan dan juga mengontrol. Kalau ini sekarang dia cuma butuh supply untuk menyalakan push button. Kita kasih warna merah ya karena dia sebagai sumber aja ya. Nah, kemudian kontrolnya ya di sini ya. Kontrolnya kita hubungkan dia ke, jadi nanti berfungsi untuk mengontrol lampu nih. D misalnya terserah nih pilih mana nih. Kita pilih misalnya D33 lah ya. D33. Nah, kemudian groundnya kita hubungkan juga. Ground kita hubungkan ke sini. Ini saya beri warna hitam supaya gampang dipahami. Oke. Nah, udah jadi rangkaiannya ya. Jadi akan begini bentuk rangkaiannya ya. Jadi tombol ini ya. Tombol ini akan mengirim data ke sini, ke microcontroller. Nah, data nanti itu akan dikirim masuk ke 33. Nah, data yang masuk ke 33 nanti ini bisa kita gunakan untuk
mengontrol lampu, di mana nanti ya data itu akan dikirimkan melalui D35. Jadi sebenarnya seperti itu aliran datanya ya. Seperti itu aliran datanya. Oke, saya ulangi ya. Jadi prinsip kerjanya, ketika sistem ini nyala, nah yang pertama kali nyala adalah push button. Dia sudah mendapatkan sumber nih ya, sumber dari sini ya, sampai ke ground ada sumber. Ketika dia ditekan ya, ketika dia ditekan, artinya kan kita beri perintah nyala ya, nyala. Nah data akan dikirim ke sini ya, kabel hijau masuk ke D33, data untuk nyala. Nah data untuk nyala ini kemudian diolah oleh microcontroller kita. Setelah diolah, maka akan diteruskan ke lampu melalui D35. Jadi seperti itu logikanya ya. Seperti itu logikanya. Oke, sebelum selanjutnya mungkin ada pertanyaan dulu. Jangan sampai bingung, ini masih rangkaian biasa nih ya. Seperti inilah ini ya tugasnya orang elektro ya. Elektro microcontroller ya. Jadi menggabungkan antara hardware dan software nanti. Oke, kalau nggak ada, sekarang kita masuk ke bagian codingannya ya. Kita masuk bagian codingannya. Nah, nanti codingan ini kan saling nyambung nih antara hardware dengan software ya. Oke. Jadi di Arduino itu ya, untuk programnya itu terbagi 3 ya. Yang pertama ada ini ya. Sebenarnya ada deklarasi dulu ya. Deklarasi semua pin-pinnya apa saja ya. Intinya settingan lah ya, settingan ya. Nanti kita akan tulis di sini ya. Kalau ini kan dari awal sudah ada nih. Ini ntar kita akan tambahkan. Ya, itu bagian pertama ada deklarasi ya. Saya kasih aja simbol seperti ini. Deklarasi itu komen istilahnya ya. Kasih begini. Sorry. Sampai lupa nih ini ya. Sebentar. Bukan. Oh, sorry, ternyata ini ya. Oh ya ini. Jadi yang pertama ada deklarasi ya. Ini yang pertama deklarasi. Jadi kita di sini definisikan fungsi-fungsi dari tiap pin yang akan kita gunakan. Kemudian yang kedua ada void setup ya. Void setup itu dari 4 sampai 8 nih ya. Jadi di sini kita sangat terbantu ya. Kita intinya setiap perintah itu akan ada terus ini dalam kurung buka kurung yang keriting ya. Void setup ini fungsinya untuk ini ya. Fungsinya untuk, nah ini ada penjelasan nih. Jadi codingan hanya akan berjalan sekali ya. Berjalan sekali. Sedangkan void loop ini akan bekerja secara terus menerus ya. Nah mungkin masih terlalu ini ya, terlalu teoritis. Ntar bakal lebih tahu ntar kalau kita langsung ke demonya ya. Oke, supaya lebih mudah, sini saya akan hapus saja ini ya, hapus yang ini sama ini masih kosongan, masih kosong. Sedangkan void setup sama void loop ini sudah ada, pasti harus selalu ada ya, harus selalu ada nih dua fungsi ini. Oke, sekarang kita bagian deklarasi dulu ya. Di sini kita jelasin pin-pin apa saja yang kita gunakan ya untuk mempermudah. Nah, yang pertama ada fungsi namanya define ya. Nah, ini sama nih kita dipermudah kalau saya tekan pagar, nah maka akan muncul seperti ini ya. Jadi tidak harus ketik satu-satu ya. Kalau sudah muncul di sini baris pertama, tinggal kita enter ya, define. Nah, sama nih define. Nama variabelnya, terus nilainya apa gitu, nilai pinnya apa. Jadi saya bisa langsung ketik ya. Misalnya LED biru. Saya pakai istilah bahasa Indonesia aja supaya paham ya. LED biru, dia terhubung ke saya tab ya, tab pindah. Dia terhubung ke berapa nih? Tadi. Dia terhubung ke 35 ya. Saya ganti 35. Nah, seperti itu. Sama ada dua ya. Di sini kita menggunakan dua komponen ya. Define lagi, define, kemudian karena sudah terpilih kita tekan enter. Kita kasih nama dia push button ya. Push button. Tab supaya pindah. Dia terhubung ke berapa nih? Dia terhubung ke 33 ya. Ke 33. Sorry.
33. Nah, itu aja tuh. Cukup ini saja ya, karena di sini kita hanya menggunakan dua ini ya, komponen ya. Iya. Komponen ya. Ada input ya, jadi tombol ini sebagai input ya, sedangkan lampu ini sebagai outputnya kita. Oke. Nah, sekarang kita masuk di settingan. Nah, di settingan ini kita ngatur LED biru sama push button itu apa ya? Ya tadi ya, dia sebagai input sama output ya. Jadi di voice setup ini ada fungsi baru lagi ya, namanya adalah pin mode ya. Nah, sama ya, ketika saya ketik pin akan muncul pin mode, nggak usah saya ketik terus, saya tinggal enter akan muncul. Sekarang tinggal kita isi ya, pin mode ya, ini settingan nih, pin mode dimana LED biru itu dia adalah fungsinya sebagai output. Nah, ini muncul lagi nih, jadi nggak perlu saya ketik, tinggal saya tekan arah panah bawah ya, output ya, ini sebagai output. Kemudian lanjut lagi pin mode ya, tab dalam kurung push button, dia sebagai, nah kebetulan dia sebagai input ya. Nah, seperti ini. Nah, ini fungsinya settingan ya, jadi kita ngatur komponen kita ini berfungsi sebagai apa sebenarnya. Kalau yang pertama tadi kan komponen kita itu terhubung ke pin apa gitu ya. Kalau di void setup kita atur dia berfungsi sebagai apa. Nah, kalau sudah masuk ke void loop. Nah, inilah sebenarnya inti program kita ya. Mau kita apakan nih LED biru output sama push button input ini yang terhubung di pin yang ada di deklarasi. Nah, di sini kita akan bermain logika ya. Ini kita kayak bahasa manusia sebenarnya ya. Jadi, yang pertama perintahnya adalah jika if ya. Oke, di sini ada fungsi namanya ini ya, digital read ya. Jadi kalau input itu dia membaca ya, dia kayak sensor sebenarnya ya, digital read, ada digital read, ada digital write. Kalau read itu intinya dia ini ya, membaca data ya, membaca, sedangkan digital write artinya menulis atau mengontrol ya. Itu bahasanya ini, sudah aturannya di Arduino nih ya. Kalau kalian dengar kalau kalian dapat istilah digital read, digital write ya. Digital read artinya dia membaca data. Digital read ya, saya tekan bawah aja, enter ya. Digital read. Kemudian push button ya. Sama dengan high ya. Maka ya, kalau maka itu berarti ini ya, keriting ya. Kita jelaskan caranya. Maka, nah ini maksudnya ini ya, jika push button itu terbaca ya, terbaca high. Nah ini penting ya, high ada low ya. Jadi di Arduino itu high itu adalah 1, sedangkan kalau low itu 0 ya. Ini istilahnya sebenarnya. Jadi kalau saya jelasin lagi, jika push button itu membaca datanya sama dengan high ya. Nah, high itu di push button itu kalau kondisi ditekan ya. Ditekan, kalau ditekan itu dia high ya, 1. Kalau dilepas dia artinya 0 atau low ya. Nah, kita sekarang menjelaskan ini ya. Terus saya kasih komentar deh. Jadi intinya tuh jika tombol ditekan, ini maksudnya, jika tombol ditekan. Itu artinya ya. If digital rate push button sama dengan high ya, itu maksudnya ya. Jadi jika push button membaca data high atau data 1, artinya tombol ditekan ya. Jika tombol ditekan, apa yang terjadi? Di sini kita setting, nah fungsi yang tadi ya. Maka, nah digital write artinya mengontrol ya. Maka LED biru akan nyala, akan high. Nah seperti itu. Jadi sudah jadi satu fungsi ya. Jadi jika tombol ditekan, nah maka ke sini ya, maka lampu biru nyala. Saya kasih komentar supaya paham. Lampu biru nyala. Oke?
Nah, karena di sini cuma ada dua fungsi ya, dua fungsi if aja. Nah, setelahnya else ya. Jika tidak, maka jika tidak. Nah, ini maksudnya selain dari kondisi kasih komentar ya. Kalau dikasih komentar maka program akan membaca ya. Caranya memberi komentar itu diberikan garis miring 2 kali. Nah, else ini artinya selain kondisi di atas. Nah, apa yang terjadi kalau selain kondisi di atas atau tombol ditekan ya sama kayak tadi ya, digital write, maka dia akan membuat LED biru itu mati ya, low. Nah, seperti ini. Selain kondisi di atas, ya, saya kasih keterangan maka lampu biru mati. Nah, ini gambarannya ya. Jadi ada 3 bagian ya untuk mengoding apa ini. Sekarang kita coba running ya. Nah, ini sama nih kalau kita running nih ya. Saya coba running. Kalau error biasanya ntar ada pemberitahuan kok kalau error. Saya compile ya. Nah, ini nyala. Nah, kita belum saya tekan ya. Kalau saya tekan, maka wah, ini penting nih. Kenapa nggak jalan? Oh, ada yang error ya, sebentar ya. Biasanya kalau error tuh nggak nyala sama sekali. Saya stop dulu. Ya, biasanya kalau error itu nggak nyala sama sekali. Sebentar. Mungkin pinnya ya. 35 sama 33. Push buttonnya 33, LED-nya 35. Sedangkan di sini sebentar. Saya save dulu. Testing. Oke, serangin lagi. Harusnya kalau error ini ya. Ini masalah baru nih. Harusnya kalau error itu nggak nyala sama sekali. In mode aman, digital red biru. Hai. Oke, coba saya stop ya. Saya coba kembali ke project. Karena terkadang juga ngebug ya. Coba kembali filenya. Sama. Coba saya ganti pinnya ya, jangan sampai karena faktor pin nih. Karena tadi saya samakan nih ini ya. Coba kita ganti LED hijaunya dia ke 32, kemudian 33. Sinyalnya efek sudah benar sih. LED biru sama LED biru ya, LED biru. Harusnya dia kalau error itu ini ya. Kalau error itu dia nggak ini, misalnya seperti ini. Misal saya matikan satu ya, saya lupa kasih titik koma kan kalau di Arduino ini kan setiap selesai satu perintah kita harus ini ya, beri dia titik koma ya. Kalau saya running, udah masih yang compile nah seperti ini. Harusnya dia seperti ini kalau error nih ya. Ya dia kasih keterangan kalau di baris 29 itu ada error ya, karena nggak ada titik koma. Nah seperti ini. Nah sekarang kalau saya running lagi, berarti kan ini tadi saya ganti ya ke 33 sama 32. Oh pantas saya salah deh, tadi bukan 35 ya, ini 3, oh benar ini 35, saya kira 36 tadi. Oke, saya save dulu, kemudian saya running, masih error enggak?
Saya masih mau cek nih. Wih, lama sekarang ya. Proses compile. Compile itu proses ini ya, memeriksa codingan ya. Apakah masih error? Nah, udah ya. Nah, udah. Berarti 35 ini bermasalah ya. Saya nggak tahu nih. 35 berarti ini anu nih. Jangan pakai yang 35 berarti ya. Ada something nih 35 nih. Biasanya ada kondisi use nih. Berarti dia nggak dipakai untuk itu ya. Nah, ini sudah berhasil ya. Jadi sekarang sesuai perintah sebelumnya ya. Kalau tombol saya tekan lama ya, sering tekan terus ya, maka dia akan nyala. Tapi kalau saya lepas, maka dia akan mati. Nah, itu tugas pertama kalian dulu nih untuk memulai ini ya. Ini saya rekam videonya nih. Ntar saya kasih linknya di ini ya. Pada yang nih. Oke, ada pertanyaan dulu sampai di sini. Ini tugas kalian ya. Silakan di running ya, dicoba sambil dipahami ya kalau ada yang belum paham dari tiga ini, karena ini basic banget nih ya. Deklarasi, void setup, sama void loop. Deklarasi itu ya definisi-definisi library. Void setup kita atur dia sebagai apa komponennya ya, yang running sekali. Terus void loop ini yang akan berputar terus ya, ini akan ini program inti utama kita di sini ya. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Udah jam 9. Halo? Atau masih bingung? Ini saya stop ya. Saya stop ininya rekam video.